Pandemi COVID-19 yang menghantam segala sektor tidak menghalangi kreativitas seseorang. Kreativitas itu memang kadang timbul saat menghadapi situasi terjepit. Frasa itu mungkin cukup tepat untuk disematkan kepada sosok Nugroho Sigit Riyadi di Dusun Manggisan, Desa Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Nugroho. Saya sebagai pemilik sekaligus pengrajin sepeda keseimbangan atau pushback yang berbahan dasar kayu jati Belanda. Alamat saya tepatnya di Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Saya awal mulanya membuat sepeda pushback ini karena di tempat kerja saya sangat terdampak sekali efeknya. Waktu itu saya ada pengurangan jam masuk kerja. Kerajinan sepeda pushback dari kayu ini bermula dari keisengan. Waktu itu saya membuatkan anak saya yang berumur 2 tahun. Saya membuat sepeda pushback kayu ini karena terinspirasi dari sepeda-sepeda pushback pabrikan. Jadi saya coba membuat dari kayu. Pada waktu itu saya sudah sedikit mempunyai alat, kemudian ada sedikit kayu juga. Kemudian saya iseng-iseng membuat sepeda pushback kayu ini. Asal mula saya menemukan nama pancal bike ini juga sama ketidaksengajaan saya. Waktu itu saya cuma duduk-duduk sambil berpikir apa toh yang cocok, yang pas untuk sepeda pushback kayu saya ini. Kemudian sesuai dengan cara penggunaannya dengan didorong pakai kaki, saya menggunakan istilah bahasa Jawanya, jadi pancal bike. Yang artinya itu sepeda ini dengan didorong dengan pakai kaki. Kemudian untuk jika ada orderan atau pesanan, itu biasanya saya minta uang DP dulu. Jadi uang DP itu saya gunakan untuk membeli bahan baku jati Belanda itu, atau multiplek atau kayu yang lain seperti itu. Untuk mendapatkan bahan baku sendiri di tempat saya, di sekitar tempat saya cukup mudah, terutama untuk kayu jati Belanda atau disebut juga dengan kayu palet itu. Di tempat saya sangat mudah sekali. Kemudian untuk proses membuatnya pun tidak perlu menggunakan alat yang istilahnya canggih, cukup dengan amplas atau gerinda itu sudah bisa. Kemudian geraji yang manual juga masih bisa. Kemudian untuk finishingnya juga kita menggunakan finishing yang bercampur air. Jadi istilahnya nggak memakan pengeluaran yang cukup besar, dan harganya pun nanti bisa sangat terjangkau. Jangkauan pasaran kita, alhamdulillah kita sudah cukup jauh. Itu ada yang dari Bali, kemudian ada yang Kalimantan juga ada, Sulawesi Selatan juga ada, kemudian Banjarmasin juga Kalimantan itu nanti. Kemudian hampir ke Aceh juga kemarin karena konsumen terkendala ongkirnya terlalu mahal, jadi di-cancel seperti itu. Untuk omsetnya sendiri, waktu saya membuat pushback kayu ini cukup bagus. Itu 1 bulannya kurang lebih 5 sampai 8 juta seperti itu. Kemudian untuk
pertengahan awal-awal saya membuat sepeda pushback ini agak sedikit melandai, kemudian naik lagi, dan untuk saat ini melandai kembali. Kemudian untuk berapa kali saya ikut, sekitar 4-6 kali saya mengikuti pameran-pameran yang diadakan di dinas-dinas terkait. Pertama kali saya mengikuti pameran atau event-event yang lain itu karena saya sudah masuk di dinas Disperindak ya. Jadi dari situ saya mendapatkan info-info pameran atau yang lain. Untuk teman-teman yang lain, terutama yang seprofesi di bidang perkayuan, pesan-pesan saya, pokoknya seneng aja lah, nikmati saja membuat kerajinan kita masing-masing. Karena dari rasa senang kita, yakin kita akan berkembang sendiri ke depannya, insya Allah. Saya ke depan ya tentu sepeda pushback kayu ini bisa lebih luas jangkauannya, syukur-syukur ke mancanegara. Kemudian ya harapan juga mempunyai tempat untuk buka showroom sendiri atau toko ya istilahnya. Kemudian ya harapan saya juga sepeda pushback ini bisa lebih bervariasi, seperti itu.